Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga korsleting listrik, gudang penyimpanan barang dari plastik di Balikpapan terbakar. Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan memastikan ibu kota Nusantara aman dari ancaman megatrust atau gempa bumi dahsyat. Ribuan orang ramaikan pesta Manutung Jukut atau membakar ikan di Tanjung Redep Berau. Kepulan asap hitam membumbung disertai kobaran api ini terjadi di sebuah gudang penyimpanan di kawasan Bukit Cinta, Gunung Sariulu, Balikpapan Tengah, Selasa siang. Sejumlah petugas pemadam bergerak cepat memadamkan api. Itu dilakukan karena lokasi kejadian dekat dengan permukiman. Pemilik gudang menyatakan gudang tersebut tempat penyimpanan barang berbahan plastik. Api pertama muncul dari bagian atas dan dengan cepat membesar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Karyawan saya aja ya. Anda, Bapak sebagai pemilik seperti apa Pak? Pokoknya semuanya cepat betul lah pokoknya. Sekitar jam berapa Pak? Setengah satuan lah tadi. Jam satuan. Itu api dari mana Pak dugaannya Pak? Ada dari gudang atas itu kemungkinan listrik sih pasti. Apakah ada korban jiwa Pak? Apakah ada korban jiwa? Nggak ada. Itu gudang apa Pak dalam itu Pak? Perabotan. Plastik ya? Kepala Pelaksana BPBD menyatakan upaya pemadaman dilakukan dengan mengerahkan 16 mobil damkar. Upaya ini tidak berjalan mudah karena gudang tersebut berisi benda berbahan plastik yang mudah terbakar. Ini yang terbakar adalah sebuah gudang ya di daerah Bukit Cinta. Untuk saat ini api cukup luas membakar area, tapi masih area gudang ya untuk sementara ini kita pertahankan sedikitnya sehingga tidak keluar kemana-mana. Gudang ini adalah gudang plastik. Untuk saat ini itu yang kita terima. Dan ada beberapa sarang burung walet. Apakah ada korban jiwa Pak? Pelihara. Untuk saat ini unit yang kami turunkan keseluruhan 6 pos dibantu dengan 2 pos lainnya. Kurang lebih ada 10 unit tangki yang kita turunkan untuk pemadaman ini. Apakah ada korban jiwa Pak? Korban jiwa? Korban jiwa sementara ini tidak ada. Nanti kita akan menginformasikan lebih lanjut ya. Ini untuk data sementara. Setelah berupaya selama 2 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini dan penyebab pasti kebakaran diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Muklis Putra diringkus unit Reskrim Polsek Balikpapan Utara usai mencuri BBM jenis solar. Bersamanya disita barang bukti 15 jeriken solar bersama kendaraan pengangkutnya. Dan di segmen 3A, ini operator alat berat. Jadi dia kemarin. Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Utara menyatakan, BBM tersebut dicuri di lokasi proyek pengerjaan tol Karyangau segmen 3A Balikpapan Utara. Rencananya, BBM curian ini akan dijual dengan harga Rp10.000 per liternya. Maju sini. Ya, biar kelihatan. Oke. BBM ini yang ditangkap oleh anggota Polsek Balikpapan Utara. Jadi tersangkanya inisialnya MP ya. Jadi BB-nya tadi yang sudah kita saksikan tadi itu ada di mobil, 1 unit mobil ya, sudah dilihat, kemudian sama isinya juga ada 15 jerigen BBM yang berbentuk berisi solar. Ya. Untuk TKP-nya berada di Karangjuang, Balikpapan Utara. 13. Ya. Segmen 3A.
Kemudian ulangi berapa kemudian? Karena mau dijual 1 liternya sebanyak Rp10.000. Rp10.000. Tapi sudah ada yang pernah terjual kemudian? Belum pernah. Muklis Putra yang telah ditetapkan menjadi tersangka itu dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pria yang digelandang polisi sektor kota Sungai Pinang Samarinda ini bernama Rojak, 48 tahun. Ia ditangkap di kawasan Jalan Padat Karya Samarinda Utara dan digelandang ke kantor polisi usai mencuri sepeda motor. Mirisnya, sepeda motor yang dicuri tersebut milik tetangganya sendiri. Kanit Reskrim Polsekta Sungai Pinang menyatakan sebelum mencuri, Rojak terlebih dahulu mempelajari situasi di rumah tetangganya tersebut. Berikutnya, Rojak membuat kunci duplikat. Caranya adalah dengan meminjam sepeda motor milik korban agar bisa menduplikat kuncinya. Saat suasana sepi, Rojak segera beraksi dengan membawa kabur motor milik tetangganya tersebut. Salah satu pelaku dari tindak pidana curanmor. Untuk barang bukti juga sudah kita amankan, pelaku kita amankan juga. Sama-sama juga kemarin kita bersama dengan warga juga. Pengambilan dia menggunakan kunci yang dibuat di ruang uji atau kunci palsu. Kunci palsu. Ini motor terparkir atau motor rekannya sendiri atau seperti apa kemudian? Pelaku kebetulan adalah tetangga dari korban sendiri. Tetangga korban. Jadi dia sudah mengetahui bagaimana situasi, terus kemudian parkirnya kapan sepi, dia sudah mengetahui keadaan di sekelilingnya. Akibat perbuatannya, Rojak dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Video amatir berdurasi lebih 1 menit inilah yang menghebohkan warga di Samarinda. Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang yang mengantarkan jenazah ke pemakaman terlihat berusaha menenangkan beberapa pria. Itu dilakukan karena beberapa pria itu diduga memukul pengendara sepeda motor. Keributan tersebut akhirnya berbuntut. 2 pengendara sepeda motor itu mengadu ke Polsekta Sungai Pinang. Kepada polisi, korban bernama Ari Putra Pradana itu mengaku dipukul beberapa pria yang ikut mengantar jenazah. Ari Putra Pradana menyatakan awalnya ia mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan dengan iringan pengantar jenazah. Secara tiba-tiba, ia dan teman wanitanya diserang beberapa pria. Jadi saya hanya jalan pelan-pelan dari arah berlawanan di pinggir kiri tanpa menghadangi ambulan. Dan pihak pengantar jenazah itu langsung menyetop saya, menghadang saya dari arah depan. Lalu tanpa adu mulut, tanpa basa-basi langsung memukul saya dan juga rekan wanita saya. Kena bagian mana aja saat itu, Pak? Untuk saya itu di bagian kepala bagian depan, kemudian ada yang juga dari bagian belakang. Saya tidak kenal orangnya, tapi dari bukti video itu sekitar 4-5 orang. Untuk rekannya sendiri? Untuk rekan wanita saya itu terpukul di bagian dada. Di bagian dada ya? Kami sudah melakukan visum, sudah foto juga, ada mengumpulkan bukti-bukti. Perkara ini masih diselidiki oleh polisi dan pengadu masih dimintai keterangan. Iswanto melaporkan dari Samarinda.